Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, kembali kami informasikan kabar terkini dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Pemirsa, Partuha Mojana Simalungun, salah satu organisasi masyarakat yang cukup terkenal dan sudah berdiri sejak lama, sekaligus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kembali menggelar Harungguan Bolon ke-9 selama 2 hari, Jumat 1 26 Juni 2021, bertempat di Auditorium Universitas Simalungun, Jalan Sisingamaraja, Kota Pematang Siantar. Dari Harungguan Bolon tersebut, ST Marsiaman Saragi kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP PMS periode 2021-2026. Acara Patapai Sihilap atau pelantikan yang digelar cukup sederhana tersebut tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Setelah pelantikan DPP Partuha Mojana selesai, acara dirangkai dengan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Partuha Mojana, Serdang Bedage, Tebing Tinggi, Samosir, Tanah Karo, Asahan, Batubara, DKI Jakarta, Pematang Siantar, Simalungun. Dalam kesempatan itu, Ketua DPP PMS Sedunia, ST Marsiaman Saragi, membeberkan visi dan misi Partuha Mojana Simalungun, bahwa PMS sebagai lembaga perjuangan, pemersatu, dan promotor kebangkitan masyarakat Simalungun. Marsiaman juga sebagai anggota DPR RI mengharapkan PMS sebagai wadah pemersatu masyarakat Simalungun di setiap DPC PMS. PMS juga harus berdiri di setiap provinsi di seluruh Indonesia. PMS juga membangun jaringan kerjasama dengan lembaga lain untuk peningkatan program PMS secara keseluruhan. Ya. Terima kasih. Partuha Mojana Simalungun adalah merupakan kumpulan sesuai dengan anggaran dasar ART, kumpulan yang bekerja, bertugas, berkegiatan di dalam bidang sosial, adat, dan budaya, khususnya di Simalungun. Perkumpulan ini didirikan pada tahun 1960 oleh para tokoh Simalungun, baik pemerintahan sipil maupun pemuka-pemuka agama dan pemuka-pemuka adat pada waktu itu. Dan hari ini kami telah melanjutkan kepengurusan mereka, karena ini berkesinambungan sekali 5 tahun. Hari ini adalah Harungguan Bolon atau semacam musyawarah besar Harungguan Bolon Partuha Mojana Simalungun seluruh Indonesia yang ke-9. Itu diadakan pada tanggal 25-26 Juni dan hari ini adalah hari penutupan. Seperti kita ketahui bahwa penyebaran penduduk Simalungun asalnya adalah di Siantar Simalungun dan sebagian Deli Serdang, sebagian Serdang Badage, sebagian Tebing Tinggi, sebagian Batubara, sebagian Asahan, dan sebagian Tanah Karo. Jadi itu bukan daerah perantauan Simalungun, tapi adalah daerah entitas Simalungun di mana mereka telah melakukan kegiatan sesuai dengan adat Simalungun beratus-ratus tahun yang lalu. Oleh karenanya, pada saat ini yang kami berkumpul ini adalah untuk Partuha Mojana Simalungun seluruh Indonesia. Karena adanya pembatasan, pembagian wilayah teritorial pemerintahan, maka seolah-olah masyarakat Simalungun itu hanya ada di Siantar dan Simalungun, di tempat lain sebagai perantau. Itu tidak. Saya sudah katakan tadi bahwa entitas lainnya itu ada di sekitar tanah Simalungun. Sebagai contoh kami sampaikan di sini, tidak mungkin ada di Tebing Tinggi nama terminal Datuk Bandar Kajum Damanik kalau bukan ada sejarah peninggalan dari Simalungun di sana. Tidak mungkin ada nama desa daerah Sipis-Pis di Serdang Bedage kalau itu bukan daerahnya penghidupan atau kehidupan masyarakat Simalungun. Begitu juga dengan kata-kata Bedage. Itu adalah bahasa Simalungun yang mempunyai arti yang khusus.
termasuk juga dengan Gunung Meriah. Jadi kalau ada kata pematang, itu bukan pematang, kalau di Simalungun pamatang. Pamatang itu maksudnya ibu kota, tempat berkumpulnya atau tempat berdiamnya raja. Makanya kalau pematang Pane, pamatang Siantar, pamatang Tiga Dolok, pamatang Purba, pamatang Silimakuta, pamatang Tanah Jawa, itu adalah berarti pamatang itu tempat kediaman raja pada saat itu. Nah, pamatang Bandar juga demikian. Nah, di Serdang Belage, di Deli Serdang mana ada pamatang ada Bangun Purba, maksud saya. Bangun Purba itu adalah nama kampung yang hanya ada di Simalungun. Jadi demikian keterangan kami sampai saat itu. Nah, sekarang kami berkumpul bersama-sama ingin menunjukkan jati diri Simalungun itu. Simalungun itu adalah bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari Bhinneka Tunggal Ikanya Indonesia, sehingga berhak juga hidup dan dihidupkan, dimanusiakan. Oleh karenanya kami juga sesuai dengan apa yang diturunkan atau diajarkan oleh nenek moyang kami, selalu terbuka untuk pendatang dan selalu mempunyai hubungan yang harmonis dengan para pendatang. Cuma jumlah populasi Simalungun memang di satu tempat bisa lebih banyak, lebih sedikit dari yang lain, tapi bukan berarti tidak dihargai atau tidak diperhatikan. Itulah sebabnya kami ingin berbicara pada saat ini dan sekaligus mengusulkan kepada khususnya Bupati Simalungun dan Wali Kota Siantar, apabila ada penyambutan tamu atau acara-acara seremonial harus diawali dengan tarian ataupun penyambutan sesuai dengan adat Simalungun. Jadi itu telah kami rumuskan dan nanti tinggal diajukan kepada pimpinan kepala daerah di Simalungun dan Siantar. Itu menjadi protap, sehingga tidak ada terjadi kesalahpahaman lagi terhadap tamu yang diundang, terhadap tuan rumah yang menggunakan yang memimpin pada saat itu, karena ketidaktahuannya membuat acara penyambutan yang lain. Itu salah satu. Yang kedua, kemudian dengan adanya pengembangan daerah pariwisata Danau Toba, Simalungun mempunyai pantai yang paling panjang di pinggiran Danau Toba dari kabupaten-kabupaten yang lain. Maka Simalungun juga membutuhkan gerakan dari pemerintah untuk mengembangkan pariwisata ini. Nah, oleh karena pariwisata itu tidak mungkin kita sangkal, maka kita juga membina UMKM yang ada di Simalungun, menyambut bagaimana kita melakukan menyambut pariwisata walaupun dalam negeri maupun luar negeri. Karena salah satu yang agak menderita dengan adanya COVID-19 ini adalah sektor pariwisata. Jadi dengan demikian kita harus menghidupkannya kembali, membangun kembali jati diri Simalungun dan memperkenalkannya kepada para tamu yang datang ke Simalungun. Demikian juga dengan adanya pembangunan jalan tol, itu yang tidak bisa kita pungkiri, itu merupakan suatu keharusan dan diterima oleh rakyat. Kita harus juga berjuang untuk membina UMKM di daerah ini agar para wisata yang lewat di Siantar, lewat di Tanah Simalungun mau singgah beberapa waktu untuk menikmati kuliner ataukah cenderamata yang ada di Simalungun. Kira-kira seperti itu. Karena kalau ya, terima kasih. Sebenarnya tidak ada dua kubu, tidak ada perbedaan. Yang ada hanya salah penafsiran terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bahwa di Indonesia sudah berlaku undang-undang tentang keormasan, bahwa setiap ormas itu harus berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu sudah kami laksanakan. Nah, yang satu lagi kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami itu, mereka hanya mengatakan cukup saja hanya terdaftar di Kesbang.
Padahal itu kan bertentangan. Cukup saja dengan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri itu hanya menyatakan mengeluarkan SKT, surat keterangan terdaftar, sebagaimana ormas-ormas yang kalau tidak diperpanjang bahkan bisa dibubarkan. Kalau berbadan hukum kan tidak. Nah, pemahaman ini yang berbeda, sudut pandang yang berbeda mengakibatkan terjadinya perbedaan itu sehingga seolah-olah ada dua. Nah, jadi kita mau meluruskan karena ini adalah negara hukum, Indonesia adalah negara hukum, kita patuh kepada hukum yang berlaku, kita ikuti. Kan begitu, jangan salah langkah nanti kita menggunakan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah tapi tidak memenuhi persyaratan karena memang yang bukan berbadan hukum tidak boleh menggunakan anggaran daerah. Ya seperti itu. Jadi tapi sekarang sudah mulai ada perhatian atau komunikasi. Memang yang dibutuhkan komunikasi ini, komunikasi agar hal-hal seperti itu bisa dihilangkan. Mari kita bersatu. Kalau soal nama, saya sudah katakan tadi, tahun 1960 dilahirkan ini Pertemuan Majelis Simalungun, sampai sekarang itulah yang diakui. Kalaupun ada tambahan-tambahan lain, mungkin itu ormas dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hanya penafsirannya. Jadi kami kan berusaha meyakinkan teman-teman bahwa marilah kita bergabung di sini agar kita tetap satu dalam membangun Simalungun yang ada di tanah Simalungun maupun ada di perantauan. Begitu kira-kira. Jadi kita mulai dengan komunikasi lah. Yang terakhir. Jadi karena badan ini atau lembaga ini bergerak di bidang sosial, budaya dan adat, marilah kita bersama-sama memperbaiki kondisi-kondisi sosial budaya adat ini agar dapat diterapkan sebagaimana perkembangan dunia. Artinya tidak boleh kita menyatakan atau tidak bisa kita menghalangi seorang pria atau seorang wanita dari Simalungun menikah dengan suku lain. Di mana jalan keluarnya ini kalau harus menjalankan adat? Itu salah satu. Memang ini adalah praktis, masalah praktisi ya. Tapi kan itu yang dihadapi sehari-hari. Itu juga kita benahi. Masalah sosial juga bahwa artinya masyarakat Simalungun yang sudah dididik selama ini welcome terhadap pendatang itu harus diteruskan. Tapi tolong dihargai juga kearifan lokal di Simalungun. Contoh, wajar saya rasa kalau di Simalungun itu untuk pelajaran SD itu diajarkan bahasa Simalungun sebagaimana di daerah lain. Ya. Kemudian nama-nama bangunan atau ornamen-ornamen bangunan, saya rasa tidak salah harus menggunakan ornamen Simalungun yang juga memang sudah diakui sebagai satu suku bangsa yang mempunyai tulisan sendiri, bahasa sendiri. Nah, itu perlu kita tanamkan juga. Jadi kemudian rasa kebanggaan sebagai orang Simalungun. Marilah kita bergotong royong membangun baik Simalungun maupun masyarakat umum dan seluruh bangsa Indonesia. Bergotong royong artinya saling bahu-membahu, memikirkan, memperhatikan, membantu hal-hal yang perlu, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita harus sama-sama ikut merasakan penderitaan masyarakat banyak dan harus kita bantu. Jadi karena ini urusannya sosial, ya marilah mempunyai kekuatan tambahan, semangat untuk bekerja untuk orang banyak. Seperti itu kira-kira. Ya. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.